Boleh tanya Pak Adit, sekolah dari mana? Tanya SMK Dewi Kita Putra lihat Bangsa. dari bajunya Pak. Nah, kalian lihat sendiri Pak ya. Ini lagi magang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya Baraya Motor. Baiklah, hari ini kita sedang menghadapi sepeda motor Beat ESP, dimana menurut informasi yang dikeluhkan sama yang punya motor, bahwa motor ini ketika dibawa jalan ini terasa tidak enak, istilahnya gual geol Pak, apalagi jalannya masih tidak rata. Dan setelah kita cek and recheck di bagian bos arm, yang pertama dari bos arm ini sudah kena, dan di bagian karet mountingnya yang di sini untuk di jenis Beat FI sering terjadi lepas untuk bagian pengganjal ataupun karetnya. Ini sudah kita perbaiki juga. Nah, barangkali teman-teman mengalami masalah yang sama ketika menemukan polisi tidur ataupun jalan yang tidak rata. Seperti suara sok jedak Pak ya. Nah, kalian cek bagian ini sering terjadi lepas. Nah, setelah kita perbaiki semuanya, kita cek lagi ini di bagian roda belakang goyang. Nah, perhatikan teman-teman ya, kalau misalkan goyang kanan kiri, nah perhatikan ini ada gerakan Pak ya. Ini ada gerakan. Tuh, lihat. Di sini sering terjadi Pak, ini sering kendor untuk mur rodanya. Nah, untuk memastikannya kita gerakan goyang kanan kiri. Kalau misalkan asnya ikut gerak, ini tandanya lahar sudah kena Pak, sudah oblak. Namun sebaliknya, kalau misalkan digoyang kanan kiri, asnya tidak ikut gerak, sementara rodanya yang hanya bergerak kanan kiri, asnya diam. Ini biasanya murnya Pak, murnya sering kendor sendiri. Nah, di motor ini perhatikan, oke, gerak Pak ya, kelihatan. Ini menandakan bahwa lahar roda sudah kena. Lahar yang biasa rusak bagian lahar bagian luar, bukan lahar yang di dalam gearbox. Dikarenakan kenapa? Karena untuk bagian lahar yang di dalam gearbox perlu masih oli Pak ya. Kalau lahar yang bagian luar ya justru kebalikannya Pak, dia sering terkena kotoran ataupun air, apalagi musim hujan Pak ya, maka lahar tersebut akan sering terkena kotoran, sehingga seiring berjalannya penggunaan ataupun pemakaian, lahar tersebut akan cepat korosi Pak ya, karatan, sehingga lama-kelamaan seperti ini Pak ya. Jadi usahakan untuk pergantian lahar roda belakang, khususnya di kendaraan jenis Matic ini, gunakan lahar yang bagus Pak. Kenapa? Dikarenakan untuk proses pembongkarannya Pak, jadi harus membongkar bagian bak sepiti, kulit belakang, dan mengeluarkan gigi rasio keseluruhan, karena laharnya ada di dalam ya. Jadi gunakanlah lahar yang berkualitas ataupun yang bermerek, yang bisa kalian percaya. Nah, biasanya juga teman-teman, kalau misalkan lahar kena, di sini biasanya sering netes oli di bagian bawah paha rem. Di sini sering basah oli. Barangkali teman-teman mengalami masalah di sini sering rembes oli di bagian paha rem di sini. Ini menandakan bahwa bisa juga laharnya oblak ataupun sealnya kena. Kalau misalkan laharnya kena, biasanya sealnya juga kena. Namun di motor ini sealnya masih aman karena belum begitu lama kemungkinan gitu. Nah teman-teman, jadi untuk lahar as ataupun untuk lahar roda belakang, yang satu di sini Pak ya. Nah yang ini, yang satunya di sini Pak. Nah yang ini jarang sekali oblak Pak, terkecuali ada masalah di bagian oli. Olinya terkontaminasi dengan air, maka lahar ini pasti kena. Kalau misalkan aman seperti ini, mulus tuh, ini masih bersih Pak ya.
Jadi lahar yang bagian dalam sini jarang sekali terjadi rusak. Nah, jadi di sini teman-teman ya, masalahnya roda belakang goyang, goal-geol kanan kiri. Nah, yang ini Pak. Tuh. Ini gerak kanan kiri. Oke, ini kita lepas. Iya. Untuk bagian seal aman. Jadi untuk seal tidak perlu kita ganti Pak, karena tidak ada tanda-tanda kebocoran di bagian sini Pak, di bawah rem, bagian paha rem. Bagi teman-teman yang belum tahu untuk kode lahar ini 6022 Pak ya. Oke teman-teman, sudah terpasang. Nah, usahakan ketika proses pengetokan ataupun melepas Pak ya, untuk bagian dinding rumah laharnya ini jangan sampai luka Pak, dikarenakan di sini kan ada sebuah seal untuk menahan oli gearbox. Nah, urutannya seperti ini untuk menahan oli gearbox agar tidak keluar lewat sini Pak, lewat sini dan lewat sini Pak. Oke. Nah, di sini kan ada bolong tuh. Ini bolong, dia tembus di sini. Jadi kalau misalkan dinding ini luka, sisa daripada proses pemasangan ataupun pelepasan lahar, maka di sini akan menciptakan sebuah alur oli bisa keluar Pak. Oke, paham sampai di sini Pak ya. Sekarang kita pasang sealnya. Nah, untuk pemasangan seal ini kan tidak ada batas mentok Pak untuk proses pemasangan seal. Nah, usahakan proses pemasangan seal jangan sampai melewati lubang yang ini Pak. Lubang yang ini lubang hawa. Nah, tembus ke sini ke bawah ke paha rem. Kalau misalkan sealnya melewati lubang ini, maka oli di sini akan keluar lewat lubang ini. Jadi kurang lebihnya sama ratakan dengan blok Pak ya, blok gearbox. Nah, seperti ini Pak, kurang lebih seperti ini. Sekarang kita cek lahar terbaru. Nah, ini presisi span, tidak oblak. Oke, selesai, tinggal dirakit. Rakit Pak Adit. Nah, sekaligus kita lagi mendidik anak magang Pak ya. Boleh tanya Pak Adit, sekolah dari mana? SMK Dewi Kita Putra lihat Bangsa. dari bajunya Pak. Nah, kalian lihat sendiri Pak ya. Ini lagi magang Pak. Ini kita proses menyusun gigi gearbox. Ini mudah Pak, tidak ada top, tidak ada seri. Ini tinggal pasang Pak ya. Coba dia, empok. Nah, untuk proses pemasangan ini Pak Adit ya, kita misalkan ini terlepas. Nah, seperti ini misalkan contoh. Ketika kita lepas, acak-acakan seperti ini. Perhatikan, jadi harus ke semula Pak. Ya, karena ini dibulak-balik bisa tuh, bulak-balik bisa. Nanti kalau misalkan tidak ke semula pemasangannya, ini mundur giginya. Jadi lihat untuk mengetahuinya. Nah, di sini ada tanda Pak, tanda gigi ini Pak. Wah, gelap Pak. Nah, lihat di sini. Nah, di bagian ini. Di sini kan ada tanda bekas gigi Pak Adit ya. Tuh, kelihatan nggak Pak Adit? Nah, ini ada tanda gigi, yang sebelahnya tuh tidak ada. Berarti ini bekasnya di sini Pak Adit. Nah, seperti ini Pak Adit ya. Nah, oke. Kalau misalkan dibalik nanti bisa terjadi bunyi Pak, bunyi nyiung, nyiung gitu kan kayak pesawat. Untuk proses penyusunan Pak Adit jangan langsung pasang bagian gigi tengah Pak Adit. Pasang as dulu, as roda. Di sono Pak Adit itu lepas lagi.
yang tadi dipasang. Nah itu dicabut, semuanya dicabut. Nah baru pasang itu dulu. Nah baru yang terakhir yang tengah. Oke, Nah, tinggal di lem. Nah ini jangan sampai lupa Pak Adit, ini businya jangan sampai tidak terpasang. Yang dilem ini kan sobek-sobek Pak, tuh pakingnya tadi dilepas pada sobek, tuh di sana ada, di sini ada. Jadi yang dilem usahakan jangan keseluruhan, yang ini aja yang bagian sobek, karena ini tidak luka, tidak sobek Pak. Nanti kalau misalkan sekeliling dilem kelihatannya kurang bagus. Jadi untuk mengantisipasi kebocoran di bagian yang sobek tadi, jadi yang bagian sobek saja yang dilem Pak Adit ya. Yap. Selain daripada itu untuk menghemat Pak Adit, menghemat lem. ya. Untuk proses pengelemannya Pak Adit ya, agar tidak belepotan di tangan, jadi sambil ditekan sambil digeser Pak Adit. Nah seperti ini. Oke, udah tinggal pasang. Ya. Awas Pak Adit ya, proses pemasangan baut jangan sampai salah, karena ini ada yang panjang ada yang pendek. Kalau misalkan salah lubang, wah apapun salah lubang bahaya Pak Adit. Nah yang ini salah Pak Adit, ini terlalu nonjol tuh, terlalu panjang keluar sisanya. Jadi untuk bagian di sini yang pendek, itu juga masih panjang Pak Adit, cari yang pendek, yang pendek. Nah ini yang pendek, yang ini juga. Untuk proses pengencangannya Pak Adit, ini harus disilang Pak Adit, berlawanan arah untuk memaksimalkan ini rapatnya tidak menceng Pak. Oke, jadi teknik untuk mengencangkan baut Pak Adit ya. Emang Pak Adit jadi diajarkan di sekolah teknik cara mengencangkan baut? Tidak. Waduh, bahaya Pak Adit. Jangan asal main kencang Pak ya. Jangan asal dikencangkan untuk proses merapatkan bagian blok gardan, gearbox maupun blok mesin. Jadi harus bersilang. Jadi jangan langsung dikencangkan satu persatu, jadi harus bertahap Pak ya, harus bertahap proses pengencangannya agar ini rata Pak, bagian bloknya rata, tidak bocor, tidak celah oli keluar. Oke teman-teman, sekarang kita cek untuk as, kita goyang setelah kita ganti lahar. Tuh ini span Pak ya, tidak ada gerakan sama sekali karena tadi sebelum diganti laharnya. Nah ini masalahnya Pak, tuh ini oblak saja sedikit untuk jenis di Matic Pak ya, khususnya roda belakang Matic, maka akan terasa sekali ketika dibawa jalan, akan terasa tidak enak bual-giol kendaraannya tuh, walaupun hanya satu. Ini sepertinya masih bawaan ataupun gimana kita kurang tahu. Nah ini mereknya. Pasang roda napal. Baiklah teman-teman, itulah sedikit penjelasan tata cara mengetahui dan menangani ataupun mengganti lahar roda khususnya di kendaraan jenis Honda Matic. Sekaligus kita mengajarkan kepada anak-anak yang magang di sini agar bisa lebih agar lebih mendapatkan pengalaman yang tidak diketahui ataupun yang tidak diajarkan di sekolah oleh para gurunya. Oke, untuk proses selanjutnya ini
akan kita skip. Semoga video ini dapat dipahami dan bermanfaat untuk para teman-teman penonton. Saya Barai Motor Channel izin pamit, mohon undur diri. Selamat siang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.